Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi ya di aktivitas Brilliant Vol 3 kali ini. Di sini saya akan membahas mengenai soal tahun lalu pada mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, di sini sudah ada data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan soal-soalnya. Nah, kita langsung saja ya, lanjut ke soalnya. Nah, di sini soal nomor 2 ya. Ditanyakan berapa laba bersih untuk setiap produk dan laba bersih berdasarkan segmen. Nah, kita langsung saja ya. Kalian buat tabel seperti ini, yaitu keterangan, ada produk X, produk Y, dan total. Nah, di sini saya mengambil dari kasus 3. Nah, yang mana sih kasus 3 tuh? Jadi di sini ya. Yang ini itu kasus 1. Ini kasus 2. Dan ini kasus 3. Jadi kita mengambil di kasus 3 ya. Nah, di sini itu untuk penjualan kita akan mencari di kasus 3 ya. Nah, yang dimasukkan itu adalah harga jual, yaitu untuk mesin manual atau produk X gitu ya. Dan ini untuk mesin otomatis atau produk Y. Nah, kita ambil dulu harga jual per unitnya, yaitu 200 sama 500. Dan di sini juga ada data bulan lalu, perusahaan dapat menjual 800 unit dan juga 600 unit mesin manual dan otomatis ya. Nah, langsung saja kita masukkan ke sini. Untuk penjualan kan tadi yang X itu 200.000 kali 800. Untuk yang Y sama dengan 500.000 kali 600. 200.000 kali 800 hasilnya 160 juta. Dan untuk 500 kali 600 hasilnya 300 juta. Nah, di sini itu adalah total. Total itu penjumlahan dari kedua ini. Ini ditambahkan dan hasilnya itu ini. Gitu. Terus kita lanjut ke beban variabel. Nah, beban variabel itu ada harga pokok penjualan variabel. Harga pokok penjualan variabel ini didapat dari mana? 80.000 sama 300 kan. Nah, untuk yang 8.000 kalian dari sini ya. Ambil dari sini. Dan juga dari sini. Jadi jumlahkan 30 tambah 40.000 tambah 10.000 jadi 80.000 dan 75.000 tambah 150 tambah 75.000 hasilnya 300.000. Jadi di sini taruh untuk yang X tadi dan untuk yang Y ini. Nah, terus kalikan seperti yang di atas ya. Kalikan 800 dan juga kalikan 600. Hasilnya itu 64 juta dan 180 juta. Nah, di sini untuk total dari ini. Seperti tadi, jadi jumlahkan lagi untuk total ya. Nah, terus untuk beban penjualan. Beban penjualan itu didapat dari sini. Nah, ini. Penjualan variabel per unit. Dari ini, di sini. Terus, kalian tinggal kalikan lagi sama ini. Dan hasilnya itu untuk yang X, untuk produk X 16 juta dan untuk produk Y yaitu 30 juta. Dan di sini seperti biasa ya total. Nah, terus untuk margin kontribusinya, cara menghitungnya yaitu kalian jumlahkan dulu yang ini. 64 juta sama 16 juta ya. Terus kurangi ini, penjualan. Nah, kan 64 juta tambah 16 juta itu 80 juta. 80 juta kurangi 160 juta. Jadi hasilnya itu 80 juta. Begitu juga sama ya. Ke samping juga sama. Nah, terus kita akan menghitung beban tetap langsung ya. Nah, di sini ada overhead tetap langsung. Overhead tetap langsung ini diambil dari sini ya. Untuk produk X, dari sini, overhead tetap langsung. Maaf, kita hapus dulu. Overhead tetap langsung dari sini. Diambilnya dari overhead tetap langsung per unit.
sini. Dan untuk pengalinya itu dari sini, dari PT Mesindo memproduksi. Jadi jumlah produksinya. Nah, 1000 sama 800 1000 untuk X, produk X ya, 800 untuk produk Y. Kalian taruh di sini. Untuk yang 20.000 untuk overhead tetap langsung per unit kalikan 1000 yaitu hasilnya 20 juta dan 30.000 kali 800 hasilnya 24 juta. Dan di sini jumlahnya. Nah, terus untuk penjualan tetap langsung kalian langsung saja, ini sudah diketahui dari soal ya. Nah, ini 15 juta sama 12 juta penjualan tetap langsung. Jadi tinggal salin saja. Nah, penjualan tetap langsung 15 juta dan untuk produk X ya, dan untuk produk Y itu 12 juta. Dan untuk kesininya sama juga kayak tadi, ini dijumlahkan dulu, terus dikurangi 80 juta, ntar dikurangi 35 juta, jadi hasil penjumlahan ini ya. Hasilnya itu 45 juta. Begitu juga dengan produk Y ya. Terus, untuk overhead tetap umum dan penjualan tetap umum, itu sudah diketahui di soalnya. Ini, yang ini. Nah, yang dua ini, yang 30 juta sama 19 juta. Jadi kalian tinggal masukin saja di sini 30 juta dan di sini 19 juta. Setelah itu, seperti tadi, seperti biasa, yang ini kita jumlahkan terlebih dahulu, 99 juta kurangi 49 juta ya. Jadi hasilnya itu 50 juta. Nah, terus kita akan ke titik impas atau break even point. Nah, di sini kita pertama-tama itu mencari dulu FC, variable cost, fixed cost, maksudnya variable cost dan total fixed cost. Nah, di sini variable cost itu adalah biaya tetap dan fixed cost itu biaya tetap. Kalau variable cost itu adalah biaya variabel. Nah, untuk mencari biaya tetap, kalian tinggal overhead langsung tambah penjualan tetap langsung. Overhead langsung yang mana? Overhead langsung itu yang ini. Overhead langsung. Nah, ini ya. Overhead langsung, tetap langsung, terus ditambah penjualan tetap langsung. Jadi hasilnya itu 35 juta. Taruh di sini. Terus untuk yang Y, 24 juta tambah 12 juta, hasilnya itu 36 juta. Taruh di sini. Dan untuk variable cost, yaitu penjualan variabel per unit, tambah biaya per unit variable cost. Yaitu dari sini ya. Nah, ini ditambah ini. Jadi hasilnya itu yang X 100 karena 80.000 tambah 20.000 dan yang Y 300.000 tambah 500.000. Hasilnya Y 350. Ini 100 dan ini 350. Nah, untuk variabel cost totalnya, fixed cost totalnya. Nah, kita itu tinggal jumlahin yang ini. Variabel fixed cost yang X dan fixed cost yang Y. Terus dijumlahin juga ini. Di sini ditambah overhead tetap umum dan penjualan tetap umum. Overhead tetap umum dan penjualan tetap umum. Jadi ini. Ditambah ini. 30 juta tambah 19 juta. Jadi 35 juta tambah 36 juta tambah 30 juta tambah 19 juta. Jadi hasilnya itu 120 juta. Nah, setelah semuanya diketahui, kita tinggal mencari titik impasnya.
Untuk rumus titik impas unit, rumusnya itu biaya tetap bagi harga jual kurangi biaya variabel. Nah, kita langsung saja kita cari yang X dulu ya. Yang X itu biaya tetapnya itu 35 juta, tulis di sini. Terus harga jualnya 200.000, 200.000 dapat dari mana? Kalian bisa lihat dari sini, atau bisa lihat juga dari soal ya. Tapi untuk mempermudah lebih baik lihat dari sini saja. Nah, terus kalian masukin 200.000 dan biaya variabel tadi 100.000. Terus dijumlahkan saja. Nah, terus nanti hasilnya adalah 350 unit. Nah, begitu juga untuk yang Y. Biaya tetapnya yaitu 36 juta. Untuk harga jualnya 500.000 dan biaya variabelnya yaitu 350.000. Setelah dijumlahkan, setelah dihitung ya, nanti akan ada hasilnya itu 240 unit. Nah, itu untuk yang unit. Nah, untuk titik impas yang dalam jumlahnya kayak rupiah, ya, jumlah mata uang kayak rupiah lagi gitu ya. Nah, kalian rumusnya itu biaya tetap bagi biaya variabel, biaya tetap dibagi 1 kurangi biaya variabel dibagi harga jual. Nah, biaya tetapnya tadi 35 juta untuk yang X ya. Terus biaya variabelnya 100.000, tinggal masukin. Terus ininya 1 kurangi 100.000 bagi 200, hasilnya 70 juta. Dan untuk yang Y, biaya tetapnya itu 36 juta. Dan dibagi 1 kurangi 350 dari sini. Nah, bagi 500, hasilnya itu 120 juta. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang C ya. Yaitu C itu ditanyakannya itu degree of operating leverage. Nah, atau bisa disingkat juga DOL ya. Nah, DOL itu rumusnya itu margin kontribusi dibagi margin produk. Nah, kita langsung aja ke DOL yang X. Margin kontribusi didapat dari mana? Sama margin produk ya. Ini, dari sini. Ini buat margin kontribusi yang 80 juta, dan ini untuk margin produk yang 45 juta. Sedangkan untuk yang X, 90 juta dan 54 juta. Nah, kita langsung masukkan saja ya, 80 juta bagi 45 juta. Hasilnya itu 1,78 kali. Nah, untuk DOL yang Y, yaitu 90 juta bagi 54 juta. Sama dengan 1,67 kali. Ini untuk hasil yang X dan untuk hasil yang Y ya. Nah, terus kita lanjut ke yang D. Yang D itu pertanyaannya seperti ini ya. Jika dengan tingkat biaya penjualan diperkirakan volume penjualan meningkat 15%, bagaimana dengan kenaikan laba bersih kedua produk tersebut? Nah, jadi untuk yang D seperti ini. Jika ditingkatkannya biaya penjualan, diperkirakan volume penjualan X meningkat 10% dulu. Ya, kita cari 10%-nya dulu, yaitu maka 1,78 kali 10% sama dengan 17,8%. Nah, jika dengan ditingkatkannya biaya penjualan diperkirakan volume penjualan Y meningkat 10%, maka 1,67 kali 10% sama dengan 16,7%. Nah, jadi dengan adanya kenaikan volume penjualan 5%, produk X mengalami kenaikan sebesar 17,8%, di mana kenaikan ini lebih tinggi dibanding produk Y yang hanya mengalami kenaikan sebesar 16,7%. Ini dikarenakan degree of operating leverage produk X lebih besar dari produk Y. Jadi 1,78 lebih besar dari 1,67.
Nah, itu untuk yang D. Nah, untuk yang E, kita akan menghitung nilai paket ya. Dan di sini pertanyaannya itu seperti ini. Berapa besarnya titik impas dalam bauran penjualan? Nah, di sini cara menjawabnya itu dengan menghitung nilai paket. Kalian buat lagi ya tabel seperti ini. Nah, setelah buat tabel, ini biasa dari harga jual yang di atas ya. 200 sama 500.000. Dan ini untuk biaya variabel yang tadi sudah dihitung ya di atas juga, yaitu 100.000 sama 350.000. Nah, ini untuk margin kontribusi. Nah, untuk margin kontribusi itu kan ini ya. Nah, margin kontribusi itu 80 juta. Nah, jadi 80 juta dibagi 800 dulu. 80 juta dibagi 800, kita coret nolnya, jadi, dan ini diganti jadi 1, jadi hasilnya itu 100.000. Begitu juga yang 90 juta ya, tinggal kalian 90 juta dibagi 600. Nah, jadi hasilnya itu 100.000 dan juga 150.000. Nah, terus untuk bauran penjualannya, ini, kita akan perhatikan ini. Nah, bauran penjualan didapat dari produk yang terjual dibagi dengan pembagi yang sama agar dapat nilai yang terkecil. Yang tadi produk yang terjualnya itu adalah 800 untuk produk X dan 600 untuk produk Y. Jadi kita bagi dulu 100 dan hasilnya itu kan 8 sama 6. Nah, kan di sini harus dibagi dengan pembagi yang sama. Nah, di sini bisa dibagi 2. Karena kalau dibagi 3, yang 8 itu nggak bisa kan. Jadi kita pilih pembaginya itu adalah 2. Nah, di sini dapatkanlah 4 dan juga 3. Kalian taruh di sini di bauran pemasaran 4 dan juga 3. Nah, terus setelah ini untuk margin kontribusi paketnya tinggal 100.000 kali 4 dan 150.000 kali 3. Ini dikali 100.000 kali 4 hasilnya 400.000 dan 150.000 kali 3 hasilnya 450.000. Setelah kalian mendapatkan ini, tinggal jumlahkan saja ya antara 450.000 dan 400.000, hasilnya itu adalah 850.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung titik impas bauran produknya, yaitu rumusnya itu biaya tetap total dibagi margin kontribusi paket. Nah, kita masukin buat mencari titik impas produknya 120 juta biaya tetap total, yaitu yang tadi, yang ini. Nah, yang 120 juta yang ini. Kita bagi 850. Dari mana? Dari sini. Dari margin kontribusi paket ya. Yang atas, yang 850. Hasilnya itu 141,18 unit. Atau kita bisa bulatkan menjadi 141 unit. Nah, kita cari titik impas produk. Oh, berarti ini yang tadi itu, maaf, titik impas bauran produknya. Nah, kalau sekarang titik impas produk, yaitu kita cari produk X dulu ya. Ini untuk 4 dan 3, 4 ya, didapat dari bauran bauran penjualan, maaf. Nah, didapat dari bauran penjualan. Kali ini ke sini, ke bawah. Kali 141,18 sama dengan 564,72 unit, atau bisa dibulatkan menjadi 565 unit. Nah, untuk yang Y, tadi bauran penjualannya itu yaitu 3 dikali 141,18 sama dengan hasilnya itu 423,54
unit, atau bisa dibuatkan menjadi 424 unit. Sampai sini. Nah, terus kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kita diminta untuk menghitung besarnya overhead yang ditentukan. Besarnya overhead yang ditentukan, rumusnya itu penjualan dianggarkan kurangi penjualan impas. Penjualan dibagi penjualan dianggarkan. Dikali 100 ya di sini. Nah, terus kalian masukkan saja untuk penjualan impasnya. Kalian untuk penjualan dianggarkan dulu ya. Penjualan dianggarkan kalian bisa dapat dari sini ya. Penjualan dianggarkan yaitu 160 juta untuk produk X dan 300 juta untuk produk Y. Nah, tinggal taruh saja ini untuk produk X 160 juta dan untuk produk Y 300 juta ya. Nah, terus untuk jadi kan ini penjualan dianggarkannya menjadi yang dikurangi sama pembagi kan. Jadi taruh di atas dan juga di bawahnya gitu ya. Nah, untuk penjualan impas kita dapat dari sini. Nah, dari titik impas yang rupiah yaitu 70 juta sama 120 juta. Nah, kalian tinggal masukin saja 70 juta dan juga 120 juta. Setelah itu, untuk yang X, hitung dulu yang X, 160 juta kurangi 70 juta dibagi 160 juta kali 100%, yaitu hasilnya itu 56,25%. Dan untuk penjualan, untuk produk Y, 300 juta kurangi 120 juta dibagi 300 juta kali 100%, yaitu hasilnya itu 60%. Nah, kita lanjut ke yang B, laporan laba rugi. Di sini full costing. Kita ngambil di kasus 2 ya. Nah, untuk penjualan terlebih dahulu ya. Untuk penjualan, di sini kita mengambil dari sini. Ini ya. Ini untuk kasus 2. Harga per unit, ini 9 untuk $9 untuk produk X dan $7 untuk produk Y. Dan juga penjualan ya. Penjualnya itu 450.000 dan juga 350.000 untuk produk Y dan 450 itu untuk produk X ya. Kita langsung saja ke sini. Nah, kalikan ya 9 kan tadi untuk produk X dan 7 untuk produk Y. Dikalikan, jadi kali ini, terus jumlahkan. Setelah ini sudah dikali, yang 7, jadi 9 kali 450.000 dan 7 kali 350.000, setelah dikalikan, terus hasilnya itu kalian tambahkan. Dan terdapatlah hasil 6.500.000. Terus dikurangi harga pokok penjualan. Ini penjualannya ya. Nah, terus ini didapat dari mana? Kalian harus menghitung dulu seperti ini. Nah, menghitung dulu biaya per unit variabel X dan biaya per unit variabel Y. Nah, jadi didapat dari sini ya. Maaf, salah. Ini berat. Nah, didapat dari sini.
dapat dari biaya per unit full costing. Soalnya ini full costing ya. Jadi mengambil datanya itu yang full costing. Seperti tadi juga ya, dikalikan dulu 4,60 kali 450.000 dan 4,50 dikali 350.000. Terus jumlahkan, hasilnya itu 3.645.000. Nah, untuk laba kotor tinggal 6.500.000. Kita hapus dulu ya. 6.500.000 dikali 3.645.000. Hasilnya itu 2.855.000 dikurangi beban penjualan. Nah, beban penjualan dapat dari mana? Beban penjualan didapat dari sini. Ini semua dijumlahkan ya. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya itu 490.000 di sini. Nah, ini. Setelah dijumlahkan semua yang tadi, hasilnya ini 490.000. Jadi 2.855.000 dikurangi 490.000. Hasilnya itu untuk laba bersihnya itu 2.365.000. Itu ya. Dan kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Oh ya, di sini aku mengambil yang genap ya. Ini metode full costing. Sebenarnya yang genap sama yang ganjil juga nanti kayak ada bagiannya gitu. Ada bagian kalau yang 3 kan yang genap itu full costing. Sedangkan kalau yang 4 nantinya itu jadi metode variable costing. Jadi aku nggak perlu ngejelasin yang nomor 3 yang variable costingnya juga. Jadi aku jelasin di sini aja kayak sekalian gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Kita ke soal yang A dulu. Kita ambil dulu dari kasus 1. Kasus 1 itu ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini kasus 1. Nah, kalau di kasus 1 ini kan ini semuanya udah diketahui ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, kita masukkan saja ya. Untuk bahan langsung tadi sudah diketahui $8, tenaga kerja langsung $21, overhead variabel yaitu $9, tinggal jumlahkan. Jadi biaya per unit variabel costing yaitu $38. Nah, untuk overhead tetapnya yaitu $12, $38 ditambah $12. Jadi biaya per unit full costingnya yaitu $50. Nah, terus ini kita setelah ini kita menggunakan kasus 2. Yaitu kasus 2 itu yang ini. Ini kasus 2 ya. Nah, di kasus 2 ini bahan langsung. Kan di sini ada bahan langsung, terus tenaga kerja langsung dan overhead variabel. Kita langsung saja bahan langsung, tenaga kerja langsung dan overhead variabel. Kita cari. Bahan langsung ini berarti ini untuk yang X dan ini untuk yang Y-nya. Tuh. Dikali yang ini penjualan dikali produksi itu 500 dan 400 ya nantinya. Kita langsung saja
Ini 500 kan tadi ya, yang untuk produk X. Dan ini sudah tadi diketahui 700, jadi kalian tinggal masukin saja ya. 700.000 bagi 500.000 sama dengan 1,40, dan untuk tenaga kerja langsung 600.000 bagi 500.000 hasilnya 1,2 dolar. Overhead variabel 500.000 bagi 500.000 hasilnya 1 dolar. Dan untuk biaya variabel costing, yaitu penjumlahan dari ini semua, yaitu hasilnya itu 3,6 dolar. Nah, untuk overhead tetap, ini tinggal kalian dari sini ya, ini dari sini. Nah, untuk 300 dolar dan 300 jam, dan juga 500 jam tadi ya, didapat dari sini. Ini untuk 500 jam yang tadi. Terus ini yang untuk 300 dolar di sini. Ini 300 jam di sini ya. Dan untuk yang tadi 500-nya itu dari sini. 500 yang jadi pembaginya. Nah, tinggal masukin 500 kali 300 dolar bagi 300. Jadi ini dulu, dibagi dulu ini ya. Nah, terus dibagi 500.000. Hasilnya itu adalah 1 dolar. Dikarenakan kan ini 300 bagi 300, 1. 500 kali 1, berarti 500 kan. 500 bagi 500 jadi 1 dolar. Nah, untuk biaya per unit full costing, kalian tinggal tambahin saja yang ini. Berarti 3,6 dolar ditambah 1 dolar, hasilnya itu 4,6 dolar. Itu untuk produk X ya. Nah, kita lanjut ke produk Y. Produk Y sama yang tadi kan, sudah bahan langsung 600.000, tenaga kerja langsung 500.000, dan overhead variabelnya 300.000. Dibagi 400, hasilnya itu yang bahan langsung 1,5 dolar, tenaga kerja langsung 1,25 dolar, dan overhead variabel jadi 0,75 dolar, maaf. Terus, untuk biaya per unit variable costing, seperti biasa, kayak tadi, dijumlahin dulu, hasilnya itu 3,5 dolar, dan untuk overhead tetap, yaitu 400 jam, dikali 300, dibagi 300, dibagi 400 unit, hasilnya itu 1. 3,5 ditambah 1 dolar, hasilnya untuk biaya per unit full costing, yaitu 4,5 dolar. Seperti itu. Nah, terus untuk ini, biaya per unit biaya per unit atau HPP, maaf, setiap produk ya, di sini kita ambil dari kasus 3. Untuk yang 30.000, ini sampai sini, kalian ambil saja di soal. Saya itu sudah diketahui gitu. Jadi tinggal masukin saja ya. Setelah itu kalian yang ini jumlahkan menjadi biaya per unit variable costing. Untuk produk X 80.000 dan untuk produk Y yaitu 300.000. Nah, untuk overhead tetapnya itu kan 20.000, tambahin juga kayak tadi untuk menghasilkan biaya per unit full costing. Tuh. Ini sudah sampai sini. Nah, terus untuk kasus ini, untuk laporan segmen variable costing, kita ambil dari kasus 2. Nah,
Untuk penjualan, kita dapat dari sini ya. Untuk penjualan bisa kita ambil dari sini. Nah, karena kasus ini sama-sama kasus 2 kan, jadi $9 kali 450, hasilnya 4.050.000, dan tadi $7 kali 350, hasilnya 2.450.000, dan ditotalkan menjadi 6.500.000. Nah, untuk HP penjualan variabel itu didapat dari sini ya. Nah, ini kita hapus dulu ya. Dapat dari ini, dikarenakan yang tadi itu adalah laporan variabel costingnya, jadi kita juga mengambil datanya dari biaya per unit variabel costing di sini. Setelah itu dikalikan dengan penjualan. Penjualan yang mana? Yaitu yang di bawah ya, yang ini, yang 450.000 sama 350.000. Nah, jadi 3,60 kali 450.000, hasilnya 1.620.000, dan untuk yang mesin B 3,5 kali 350.000, hasilnya itu 1.575.000. Nah, terus untuk beban penjualan variabel didapat dari soal juga, dapat yang sudah diketahui, yaitu dari sini ya. Nah, penjualan variabel yaitu 100.000 sama 75.000. Dapat dari sini. Kita hapus dulu biar jelas. Nah, didapat dari sini ya, teman-teman. $100.000 sama 75.000. Kalian kebawain aja. Jadi 100.000 sama 75.000. Terus ini seperti yang tadi di atas, jumlahkan terlebih dahulu. Setelah dijumlahkan 6.500.000 dikurangi penjumlahan dari ini, kedua ini ya. Hasilnya itu 3.130.000 rupiah. Nah, terus untuk overhead tetap langsung juga ada di soal, dan juga beban penjualan langsung ya, yaitu di sini. Beban penjualan langsung. Nah, di biaya penjualan langsung ini dan ini. Overhead tetap langsung yang ini 85.000 untuk produk X dan 80.000 untuk produk Y. Dan untuk penjualan tetap langsungnya ini 80.000 untuk produk X dan 85.000 untuk produk Y. Itu ya. Kita hapus dulu biar enak lihatnya gitu ya. Nah, terus setelah dapat semuanya, tinggal jumlahkan saja. Seperti tadi ya, ini tinggal tambahin saja, tambah. Terus 3.130.000 dikurangi dari penjumlahan ini, kedua ini, hasilnya itu 2.800.000. Nah, terus untuk overhead tetap umum dan beban penjualan tetap umum didapat dari sini. Overhead tetap umum dan penjualan tetap umum.
Nah, ini yang umum kan, overhead tetap umum, yang ini. Tambahkan ya, ini 140. Dan penjualan tetap umum, yaitu ini, 140 dan 150. Kita lihat di sini 140 untuk overhead tetap umum dan beban penjualan umum yaitu 150 ya. Nah, terus setelah itu seperti tadi ini jumlahkan terlebih dahulu. 2.800.000 dikurangi penjumlahan dari overhead tetap umum dan beban penjualan umum, yaitu hasilnya itu 2.510.000 rupiah. Dolar, maaf. Dolar sampai sini. Dan ini untuk kasus 3 ini saya tidak akan menjelaskan lagi ya, dikarenakan kasus ketiga ini datanya itu sama persis, jawabannya itu sama persis ya, sama yang ini, sama yang soal nomor 2. Pokoknya sampai 50.000 itu sama persis pengerjaannya. Jadi mungkin dikarenakan semua soal sudah kita bahas ya, jadi dari saya cukup sekian saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.